Justru kalau yang angkanya rendah itu kita mesti tanya, itu diperiksa apa enggak sih, seperti itu. Justru kalau ada daerah yang angkanya rendah, betul, ya harus curiga karena COVID ini Kenapa? COVID ini pandemi gitu. Seluruh dunia terkena. Jadi akan menjadi aneh jika apalagi kalau misalnya tonggo-tonggonya itu udah dibilang zona merah, kemudian dia sendiri yang zona hijau. Ya, saya sekarang ingin tanya ke Dr. Siva. Ya, saya ingin mengkonfirmasi yang disampaikan Mas Ari tadi tentang khasiat kopi ya. Menambah stamina, kemudian pria sejati harus minum kopi ya kan. Terus bikin tertawa, terus yang terakhir ini bisa daya tahan tubuh ya. Ini gimana Dr. Siva kalau yang disampaikan Mas Ari tadi? Oke. Jadi harusnya nggak cuma pria aja ya, karena saya juga penggemar kopi gitu ya, seperti itu. Jadi jangan ada ini bias gender gitu ya, kan ada seperti itu. Oke. Ya, jadi kopi sendiri ya memang saya setuju dia itu bagus. Jadi banyak beberapa manfaat yang mungkin kita bisa dapat dari kopi, karena kopi itu kan dia mengandung kafein ya, sebenarnya seperti itu, dan juga kandungan-kandungan yang lain. Nah, kalau yang sudah banyak jurnalnya, dan sebenarnya kemarin tuh saya sempat menulis juga, jadi karena kebetulan di bidang saya penyakit dalam, khususnya memang ngurusi jeroan, jadi ngurusin liver gitu kan ya. Dan ternyata yang menariknya itu beberapa riset itu menyatakan bahwa kopi ini bagus untuk kesehatan hati gitu ya. Jadi yang sakit hati, makanya mungkin sekarang ada kopi-kopi dengan tagline tertentu itu ya. Tapi itu artinya ini kita ngomong secara riset, memang kopi itu bagus untuk menjaga kesehatan liver. Terus juga untuk beberapa penyakit yang lain seperti diabetes itu juga. Diabetes juga bagus seperti itu tadi. Parkinson sudah disebutkan juga ya, dan bahkan betul Mas Ari. Nah ya itu. Jadi untuk stroke itu juga bagus seperti itu. Makanya saya selalu bilang, jadi kalau pasien lah ya kan seperti itu, karena saya juga setuju tadi dibilang katanya orang mah nggak boleh ngopi, tunggu dulu gitu loh, karena saya kan itu tadi ngurusi jeroan, jadi saya tahu bagaimana, artinya kapan saat minum kopi, dan tadi sudah disampaikan bagaimana caranya ngopi yang benar, yang tidak mengganggu kesehatan kita, malah mungkin bisa membantu meningkatkan kondisi prima dari organ-organ tubuh kita, misalnya seperti itu. Saat yang benar untuk minum kopi itu jam berapa? Nah, teman-teman Dr. Siva kan harus tahu saat yang tepat minum kopi. Pagi hari mau tidur. Ya, itu tergantung sih, kalau penyuka kopi bisa berkali-kali gitu kan ya. Cuman satu hal mungkin yang harus kita sampaikan ya, normally kita minum kopi itu ya baiknya tidak dalam perut kosong, itu aja. Oh, berarti harus setelah makan. Iya, jadi ya nggak harus makan besar lah, pokoknya intinya diisi dulu lah lambung seperti itu. Kenapa dok? Dan ya karena begini. Lambung ya. Ya, jadi makanan masuk ke tubuh kita terutama pagi hari ya. Pagi hari itu kan sebetulnya kalau kita tidur malam yang cukup, itu kan tubuh kita tuh habis melakukan detox. Ya, melakukan detox dalam tubuh kita saat kita beristirahat malam itu, sehingga pagi hari itu dalam kondisi yang prima. Nah, harusnya pagi hari itu janganlah kita kasih beban yang terlalu berat. Saya nggak hanya ngomong kopi, termasuk mungkin saya ngomong yang lain kan banyak sekarang nih, apalagi mbak-mbak gitu kan, kadang banyak yang ini lemon water dan sebagainya, diminum dengan diminum saat perut kosong ya, itu tidak dianjurkan. Kenapa? Ya, kita tidak tahu kondisi lambung kita. Lambung orang berbeda-beda. Ada orang yang mungkin lambungnya bisa mengatur pH normal. Ada mungkin yang orang dengan background mungkin atau dalam istilahnya ada dasarnya dengan gangguan MAH, mungkin kondisi lambungnya pH-nya sedikit lebih asam. Atau sebaliknya, orang-orang dengan penyakit kronis mungkin pH-nya malah basa seperti itu. Nah, saat kita tidak tahu kondisi lambung kita, lebih baik kita start dengan yang netral. Yang netral apa ya? Air. Jadi boleh kalau bangun tidur pagi perut kosong, air putih nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian setelah itu ya baru mungkin kalau seperti saya ya pagi ya mesti ngopi, malam ya juga ngopi ya. Tetapi tidak dalam berapa kondisi. Berapa kali kalau Dr. Siva minum kopi? Ya ini yang jujur apa yang nggak jujur? Yang setengah jujur nggak apa-apa. Ya pokoknya lebih dari 3 kali lah. Lebih dari 3 kali. Nggak apa-apa ya dok ya?
Dan nggak apa-apa, sampai saat ini ya juga nggak masalah gitu. Dan nggak ya, pakai gula kalau Dokter Siva minum kopi? Ya, jadi ada sedikit cerita. Saya ini menyukai kopi sejak ya mungkin mulai sekolah di kedokteran gitu ya. Jadi mahasiswa kedokteran di mana kita yang harus melean gitu ya. Tapi sementara dulu itu saya nggak bisa kalau minum black coffee. Jadi saya mesti ya, apalagi kalau mahasiswa kedokteran ya kopi instan lah ya dengan biasanya dengan susu, creamer dan sebagainya gitu. Sampai saya sudah bisa niteni istilahnya. Oh, saya kopi ini cocok, kopi ini nggak cocok. Kalau mau beneran nggak tidur minum kopi yang ini seperti itu. Karena ternyata kedepannya kita tahu bahwa itu nggak murni kopi ya. Ternyata ada bahan-bahan kimia yang mungkin kalau kita dengar, misalnya saya dengar dari pasien tuh, saya habis minum kopi ini redek dok. Nah saya bisa tahu itu pasti bukan kopi murni. Karena kopi yang murni dia nggak akan bikin efek itu sedrastis itu pada tubuh kita. Berarti ke jantung ya dok ya? Iya, seperti itu. Redek itu jantung ya? Iya mungkin karena salah satu efek dari kafein kan dia istilahnya meningkatkan perangsangan pada saraf simpatis, di mana saraf simpatis itu adalah saraf yang mengatur kerja dari jantung kita, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ternyata waktu berubah ya, umur bertambah dan kita tahu tadi seperti disampaikan bahwa ya kopi kalau ketemu susu, ketemu creamer, ketemu gula, apalagi gulanya maksudnya yang bukan yang gula non fat dan sebagainya, itu akan meningkatkan justru malah itu tadi yang dibilang yang dicap kopinya gitu yang nggak bagus buat jantung dan sebagainya, padahal sebetulnya teman-temannya. Sehingga mulai 1 tahunan lebih lah yang lalu saya mulai beralih. Saya mencoba menikmati kopi, jadi black coffee dan mencoba tanpa gula. Tanpa gula. Awalnya satu tahun ini ya? 1 tahun lebih lah, udah 1 tahun lebih. Awalnya saya a priori karena saya berpikir bahwa ya seperti tadi pahit pasti ya, nanti perutku perih dan sebagainya. Walaupun saya sudah tahu cara minumnya, tapi ternyata secara tidak diduga. Dan ini saya experience sendiri, ternyata nggak pahit kok kopi itu. Jadi sekarang saya terbiasa untuk minum black coffee tanpa gula seperti itu. Justru kalau dikasih gula malah jadi aneh. Kita nggak bisa mendapatkan taste dari kopinya gitu. Kalau dicampur gula. Nah ya, the real taste itu nggak bisa tahu gitu ya. Dan apalagi kalau terkait dengan ini ya mungkin ya saya masih kalau penikmat kopi newbie lah. Tapi ada ritual khusus. Jadi saat kita mau minum kopi gitu ya, di ini dulu, di bahu dulu aromanya itu. Wah, jadi kalau aromanya itu menggugah ini, wah, rasanya itu tadi lanjutannya adalah happy gitu kan ya. Tertawa tadi yang bikin tertawa. Happy, kemudian rasanya itu tadi jadi ide jadi muncul. Jadi walaupun 10.000 tapi tetap masih bisa ini ya. Dan Dokter Siva selalu kalau sebelum minum kopi itu ya ritualnya ya. Iya, seperti itu. Iya, itu kayak jadi kebiasaan gitu kan ya. Jadi kemudian ternyata walaupun tanpa gula kopi itu rasanya enak seperti itu. Ya. Dokter, ini kaitannya dengan aktivitas lain Dokter Siva selain di rumah sakit kan juga sebagai ketua Satgas COVID-19 NU Malang Raya. Nah, dari keliling banyak ke beberapa tempat itu selain jumlah pasien COVID positif yang terus bertambah, apa hal yang paling menyedihkan yang ditemukan Dokter Siva di lapangan? Iya, betul. Jadi memang sampai sekarang sih kita tahu bahwa angkanya memang meningkat ya. Walaupun kadang saya itu selalu bilang bahwa ya kita menyikapi angka yang meningkat ini tidak perlu terlalu maksudnya kayak paranoid dan sebagainya. Kita harus ngelihat angka pembandingnya, bagaimana dengan angka kesembuhan dan sebagainya. Justru karena tadi sudah disampaikan karena berkecimpung di Satgas sedikit banyak ketemu dengan ya tahulah dengan sistem atau dalam tanda kutip mungkin politik dan sebagainya. Justru kalau yang angkanya rendah itu kita mesti tanya itu diperiksa apa enggak sih seperti itu. Justru kalau ada daerah yang angkanya rendah, betul, ya harus curiga karena COVID ini pandemi gitu. Seluruh dunia terkena. Jadi akan menjadi aneh jika apalagi kalau misalnya tonggo-tonggonya itu udah dibilang zona merah, kemudian dia sendiri yang zona hijau, kita harus tanda tanya terjadi, seperti dok. itu. Saya pernah baca, saya tidak perlu sebut rumah sakitnya, ada rumah sakit daerah di sebuah daerah itu mengklaim
tingkat kesembuhan yang ditangani di tempatnya itu 90% lebih. Ini gimana ini? Apa kita harus percaya atau kita gimana? Ada tanda tanya atau bagaimana itu? Betul. Nah, sekarang kita bicara agak geser sedikit kalau terkait dengan kesembuhan. Jadi memang kalau kita lihat sekarang, kalau kita lihat di worldometer yang kita tahu untuk ini ya real time ya, angka dari COVID itu sebetulnya sekarang ini di dunia ya, angka kesembuhannya itu sampai 90% loh sebetulnya ya. Jadi angka di dunia? Di seluruh dunia ya, seluruh dunia ya. Kemudian angka kematiannya kalau dunia itu mungkin sekitar 6 atau 7%, kecuali Indonesia. Kalau Indonesia ini angkanya lebih dari 10% untuk angka kesakitan dan juga angka kematian. Nah, sekarang kembali kalau tadi dikatakan bahwa ada rumah sakit yang menyatakan 90% sembuh, ya bisa iya, bisa tidak. Yang penting dia memang ada kasus konfirmasi, seperti itu. Nah, kasus konfirmasi ini kan ada dasarnya bahwa kita mengkonfirmasi seseorang itu menderita COVID itu kan berarti harus diperiksa, gitu. Kalau nggak diperiksa, ya kan kita nggak tahu itu COVID atau tidak. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan yang tadi saya sampaikan zona hijau yang kasusnya sedikit itu. Jadi itu meragukan, itu beneran diperiksa apa enggak gitu. Jangan-jangan mereka tenang-tenang aja karena kita tahu ya 90% COVID itu hampir sama dengan influenza ya. Gejalanya ringan, apalagi kalau suatu daerah orang tuanya sedikit, mungkin orang mudanya yang lebih banyak sehingga imunnya kan lebih bagus seperti itu. Ya mungkin rasanya kayak flu-flu biasa seperti itu kan ya. Jadi bisa aja dalam waktu, karena COVID-nya dalam 14 hari saat imun kita sudah bagus itu ya sembuh seperti itu. Nah, jadi sebetulnya enggak perlu terlalu takut ya. Ya, tapi takut kita boleh, tapi terlalu takut enggak boleh. Betul, gitu. Kita ini harusnya yang tadi kalau nyambung kenapa saya gemes itu, kita ini loh, kadang kita ini tidak tahu bahwa ada orang-orang yang harus kita lindungi. Nah, siapa yang harus kita lindungi itu ya orang tua kita di rumah gitu ya. Mungkin yang berkeluarga punya anak ya. Kemudian mungkin yang ada di sekolah atau di mana, misalnya kayak kemarin saya belusukan ke pondok-pondok itu punya pengasuh pondok kan seperti itu. Yang notabene orang-orang itu udah usia tua mungkin punya komorbid. Nah, itulah yang saya harapkan kenapa kadang gemes ngelihat orang itu ya mohon maaf ya anak-anak muda dan sebagainya tidak berperilaku, tidak bertanggung jawab seperti itu. Ya misalnya tidak memberlakukan protokol kesehatan dengan baik orang seperti itu. Orang tuanya diajak ngelencer begitu. Ya mungkin dia di apa aja ya tergantung. Kalau dia tidak memberlakukan protokol kesehatan, ibaratnya biarpun orang tuanya dikurung di rumah, saat dia datang ke rumah dia bisa menjadi orang yang nanti akan menyebabkan COVID itu menular ke orang tuanya seperti itu. Baik dok, ini kaitannya dengan new normal ya, Dokter Siva. Menurut Dokter Siva, new normal ini istilah yang sudah tepat atau ada yang perlu diluruskan dari new normal ini? Ya, jadi sebetulnya saya pribadi saya nggak senang dengan istilah new normal ini. Kenapa? Karena kalau new normal orang itu cenderung baca belakangnya aja normal. Nah, sehingga orang akan berpikir normal kok, kembali ke pola hidup yang sebelum ada COVID. Padahal realitanya tidak bisa kita seperti itu. Jadi lebih cocok ya mungkin kita pola ini tatanan hidup baru gitu loh. Jadi sama kayak orang menikah, hidup baru dulu sendiri, sekarang berdua kan. Tatanan hidup baru. Menurut Dokter Siva itu yang paling tepat jangan bilang new normal, new-nya itu hilang nanti. Yang diingat normal dan aja. Itu yang terjadi sekarang ini. Iya, betul, seperti itu. Apapun alasannya ya, seperti itu. Jadi itulah yang harus kita edukasi, dan saya sangat setuju bahwa COVID ini menjadi peran besar adalah edukasi. Kepada siapa? Ya kepada seluruh elemen seperti itu. Dan kita nggak bisa gerak sendiri. Ya dengan adanya media massa dan sebagainya itu ya, itu harusnya menjadi satu corong yang memberikan edukasi dan mengedukasi kebenaran seperti itu loh. Supaya meluruskan hal-hal yang simpang siur soal betul, COVID. Nah, kembali ke soal yang simpang siur soal COVID ini. Ya banyak hal, misalnya orang sekarang takut pergi ke mall. Ya kan, dianggap di mall itu ruang yang tertutup, sehingga sirkulasinya tidak sehat, begitu kan. Orang juga menganggap misalnya, saya nggak takut karena saya sering kalau orang Jawa bilang caring gitu, berjemur gitu, udah cukup gitu. Ini gimana sebetulnya? Dok?
Jadi begini, sebetulnya kalau kita melihat COVID ini jangan kita hanya melihat dari satu sisi. Misalnya ya saya sebagai tenaga kesehatan mikirnya ya masalah kesehatan ya benar, tetapi seperti disampaikan tadi sama Mas Ari bahwa mau sampai kapan ekonomi tidak berjalan, sehingga itu harusnya dilihat sebagai sesuatu yang balance. Nah, terkait dengan mall tadi, selama memang urgent kita perlu ke mall, ya memang ada yang mau dicari ya nggak apa-apa, cuman ya tetap jangan lupakan protokol kesehatan, di mana protokol kesehatan ini harus dipahami, harus dipatuhi pada orang yang mau ke mall dan penyelenggara dari mallnya juga, seperti itu. Jangan seperti saya pernah punya pengalaman, ya benar mallnya melakukan protokol kesehatan, tetapi dalam menerapkan protokol kesehatannya dia tidak pas. Di mana dikatakan orang harus cuci tangan, sementara pada saat itu mallnya malam minggu mungkin rame, ya. Karena perintahnya harus cuci tangan, ya di Malang, ya saya nggak perlu sebut lah. Inisial. Ya nggak pakai inisial lah. Inisial depannya M semua gitu ya. Nah, karena mungkin perintahnya bahwa harus cuci tangan di bak yang sudah disediakan. Nah, malam minggu rame, ya jadilah orang-orang tuh ngeruntel di bak itu. Dan tidak ada distancing. Kalau mau distancing mungkin nanti ngantrinya bisa sampai 2 kilo ya. Sementara mungkin kita bisa kasih alternatif, tidak harus di bak, mungkin pakai hand sanitizer gitu ya, dan mungkin dengan seperti itu malah lebih tertata, ya. Jadi hal-hal seperti itu, tahu protokol kesehatan, tetapi kadang dalam penerapannya ya mungkin tidak pas, tidak tepat. Tidak tepat atau stupid. Saya nggak ngomong, katanya stupid bagiannya Pak Kom, saya bagiannya COVID aja. Oke. Baik, jadi intinya kita tidak perlu takut berlebihan terhadap COVID. Dan kalau memang harus ke mall ya ke mall, gitu ya. Betul. Dan ini durasinya paling lama berapa jam kalau ke mall itu? Ya. Ada nggak itu misalnya? Saya pernah dengar itu jangan lebih dari 45 menit gitu, betul nggak? Oh, enggak juga. Jadi kalau sekarang mungkin beberapa ini kan kalau milenial udah tahu kan yang ventilasi, durasi, jarak itu kan yang paling penting ya. Jadi selama mungkin mallnya open space atau areanya seperti gini kan ya. Ada. Ya kan kalau di luar Malang kan ada. Oh, ya ini kita... inisialnya S misalnya gitu. Nah, itu kan areanya terbuka kan ya seperti itu. Di Jakarta lagi mungkin lebih banyak lagi kan ya. Terus kemudian durasinya ya kalau tadi itu 5-10 menit ya kalau kita di ruang tertutup lah. Kalau di daerah ini apalagi kita bergerak jalan-jalan gitu kan ya mungkin sampai 1 jam nggak apa-apa masih yang seperti itu. Nggak apa-apa ya 1 jam ya. Dan jarak pada saat nge-mall itu ya kita perhatikan jarak dengan ini. Makanya kalau saya ambil contoh di Thailand itu bahwa ada toko yang membatasi. Saya kira di beberapa mall sudah ada tulisannya, entah itu diberlakukan apa enggak gitu ya. Pengunjung toko ini maksimal berapa orang. Itu kan sebetulnya mau mengatur jarak seperti itu. Ya. Oke, jadi ini tadi kita sudah mendapatkan perspektif dari Dr. Siva kaitannya dengan COVID-19.